Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Shalom. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah pada sore hari ini. Saya bersuka cita karena kita bisa berkumpul meskipun dengan lewat online saja, tapi saya percaya kita akan memasuki ibadah pada sore hari ini. Kita akan mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan. Sebelum kita mulai, mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang tak terbatas buat kehidupan kami Tuhan. Pada sore hari ini ya Bapa, kami datang kembali dengan segenap kerinduan kami Tuhan untuk bersyukur, memuji Engkau atas kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, meskipun kami tidak bisa bertatap muka, tapi kami tetap yakin dan percaya hadirat Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami berharap nama-Mu saja yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sedikit aku lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang
kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya. Kami bersyukur. Kami haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Terima kasih Yesus. Kebaikanmu tak pernah habis buat kehidupan kami Tuhan. Sepanjang kehidupan kami percaya Tuhan Kau tetap perhatikan kehidupan kami Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu katakan sekali lagi, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memuji memuliakan-Mu lebih lagi. Ini dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Ada sukacita? Ya, kita mau bersemangat ya, karena hari ini kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kehidupan kita. Amin. Takut bukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu
Yesus Tuhanku. Kasih yang tak kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Kini ku bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, nyala bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Tak ku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalammu Yesus Tuhanku. Kasih yang tak kau beri lebih segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan kekal selamanya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan, malah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Ku beri yang terbaik, nyala bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, nyala bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik. Bapak Ibu, mari kita dalam kehidupan kita selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan pasti memberikan jauh lebih baik lagi. Papa para, 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 papa para. Bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaranmu ku beri segalanya, ku beri yang terbaik, nyala bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan. Kebesaran ku beri segalanya, ku beri yang terbaik.
Mari Bapak Ibu kita tetap antusias memuji Tuhan. Haleluya. Dunia untuk tebus segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran adalah pilihanku. Dunia tebus segala dosa, Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau tak mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Oh, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihan. Bagi dunia ini lagi, tak
kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaranku adalah pilihan. Haleluya. Tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang lagi ke hadirat Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, Kau besertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku.
tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Semuanya kami naikkan hanya kepadamu ya Tuhan. Tiba saatnya ya Bapa, kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Bapak Gembala bisa membuat kehidupan kami semakin baik Tuhan, semakin mengarahkan kami untuk tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sambut firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat sore jemaat yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Kembali kita masuk di renungan firman Tuhan sore hari ini. Dan biarlah melalui firman Tuhan ini kita boleh lebih mengerti lagi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bikin hidup lebih hidup. Itu adalah tema kita kali ini. Bikin hidup lebih hidup. Jemaat yang dikasih Tuhan, Filipi 1 ayat yang ke-27 sampai yang ke-30. Itu firman Tuhan bunyinya seperti ini. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati, sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita
untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Itu adalah firman Tuhan kita sore hari ini yang diambil dari Filipi 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-30. Dan judul firman Tuhan kali ini bikin hidup lebih hidup. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, ada pepatah Jawa mengatakan seperti ini, saudara. Urip iku mung mampir ngombe, atau hidup itu cuman mampir untuk minum. Ya, urip iku mung mampir ngombe. Nah, artinya begini, saudara. Hidup itu akan sangat singkat. Karena hidup itu sangat singkat, kita harus mengisi hidup kita dengan sesuatu yang bermakna. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa bikin hidup lebih hidup. Ya, sesuai dengan tema kita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, manusia itu hidup di dunia ini hanya satu kali saja. Ya, tidak ada manusia yang dapat menambahkan kehidupannya. Tidak juga manusia yang dapat mengulangi atau menyempurnakan kehidupannya yang sudah kita lalui. Jadi masa lalu tidak bisa diulang, saudara. Nah, pada masa sekarang ini dan masa yang akan datang, ya, jadi kita itu dapat membuat hidup kita ini menjadi sempurna dan bermakna, ya, agar supaya apa yang kita lakukan ini itu bisa berguna, ya. Dan ketahuilah apa yang Anda kerjakan pada masa kini itu akan menentukan masa depan Anda juga. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekarang ini menentukan masa depan kita. Ya, oleh karena itu kita sendiri yang harus membuat hidup kita ini menjadi bermakna, ya, positif melakukan kehidupan ini. Kita sendiri yang bikin hidup kita menjadi lebih hidup. Ya, nah sekarang kita mau lihat bagaimana membuat hidup menjadi lebih hidup. Ya, yang pertama kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Ya, itu kalau kita mau menjadikan hidup ini menjadi lebih hidup. Ya, yang pertama kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Itu ayat yang ke-27 bagian A. Ya. Nah, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang berpadanan dengan Injil Kristus. Nah, kata berpadanan itu dalam ayat ini dapat diartikan berkenan, ya, layak, ya, sebagaimana seharusnya, sesuai. Ya, itu artinya berpadanan. Jadi berkenan atau layak atau sebagaimana seharusnya atau sesuai. Nah, tentu saja Injil Kristus diberikan Allah untuk menjadi panduan atau pakemnya atau falsafah kehidupan yang harus kita lakukan. Bila tidak berpadanan, manusia itu akan mengalami kehidupan yang tragis dan menyedihkan. Jadi itu kita harus betul-betul memahaminya. Ya. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, setiap kebijakan atau keputusan yang kita ambil, ya, haruslah selaras dengan Injil Kristus. Ya, jadi apapun tindakan kita itu harus selaras dengan Injil Kristus. Dan Alkitab secara tegas memerintahkan kepada kita untuk menikah dengan pasangan hidup yang seiman. Ya kan? Itu Alkitab mengatakan begitu. Sayangnya banyak orang mengartikan maknanya berbeda. Ya, padahal sudah jelas gelap dan terang dalam ayat ini mengkontraskan antara orang beriman kepada Yesus dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus. Jadi pasti akan sangat berbeda, ya. Dan namun
alangkah bijak bila kata seiman bukan semata dimaknai seagama, ya. Jadi tidak sekedar seagama, melainkan sebagai orang yang mengasihi Tuhan, ya. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Karena itu menikahlah dengan seorang yang mengasihi Tuhan, ya, bukan sekedar beragama Kristen. Jadi seagama pun juga tidak menentukan, tetapi yang dikehendaki adalah kalau kita mengasihi Tuhan, ya carilah orang yang juga mengasihi Tuhan, bukan sekedar beragama Kristen. Ya, nah, banyak orang beragama Kristen, saudara, tetapi mereka tidak mengasihi Tuhan. Nah, itu perbedaannya. Karena itu kita harus selektif dalam memilih pasangan hidup. Ya, selektif. Begitu pula bila kita berbisnis atau melakukan kegiatan lainnya, haruslah selaras dengan Injil Kristus. Ya, usaha pekerjaan yang bertentangan dengan Injil Kristus adalah hal yang sia-sia. Tetapi usaha yang dilakukan selaras dengan Injil Kristus akan mendatangkan keberhasilan dan keberuntungan. Ya, jadi ada beberapa hal ya, saudara ya. Nah, kita juga harus menyediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan agar hidup kita selaras dengan Injil Kristus. Ya, penghayatan kita akan firman Tuhan sangat berpengaruh dalam dinamika pertumbuhan iman, ya, serta perbuatan kita sehari-hari. Jadi bagaimana kita menghayati firman itu akan mempengaruhi dinamika pertumbuhan kehidupan kita sehari-hari. Nah, jemaat mula-mula disukai oleh semua orang karena mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Ya, kalau kita ingat jemaat mula-mula, ya toh. Nah, jemaat di Berea itu terbukti lebih baik hatinya daripada jemaat di Tesalonika. Ya, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Kalau kita baca kisahnya jemaat di Berea, ya, mereka itu menerima setiap firman dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian atau tidak. Jadi mereka mengkonfirmasi di Kisah 17 ayat yang ke-11. Ya. Jadi sesibuk apapun kita mengupayakan diri untuk menyediakan waktu untuk bersaat teduh, ya, dan merenungkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, itu firman Tuhan. Dan saya yakin dan percaya manakala kita melakukan itu semua, niscaya hidup kita akan menjadi lebih hidup. Ya, itu yang pertama, saudara. Nah, yang kedua, agar supaya hidup kita lebih hidup, itu kita harus menjalani kehidupan ini untuk memberitakan Injil. Jadi kehidupan yang kita jalani ini untuk memberitakan Injil, itu ayat yang ke-27b sampai ke-28. Ya. Nah, Injil itu adalah kabar baik, ya, dan kebutuhan utama umat manusia. Ya. Oleh sebab itu kita wajib dan bertanggung jawab untuk memberitakannya. Ya, karena itu adalah kebutuhan utama manusia. Dan jangan beranggapan memberitakan Injil hanya bertanggung jawab atau itu adalah tanggung jawab penginjil atau pendeta atau para pelayan Tuhan semata. Ya, bukan, saudara. Tetapi kita setiap umat Kristen harus terlibat, ya, dalam kesatuan untuk memberitakan Injil. Ya, semua kita itu wajib untuk memberitakan Injil. Apapun profesi Anda, apapun latar belakang Anda, ya, itulah sesungguhnya inti dari amanat agung Tuhan. Ya, amanat agung itu di Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, Injil itu harus diberitakan, ya. Kita harus memikirkan cara yang tepat, ya. Atau kalau saya boleh katakan cara yang tepat guna, ya, sehingga Injil itu dapat diterima oleh masyarakat sekitar kita. Ya, saya pernah melihat pengamen menyanyikan lagu-lagu rohani.
Satu ketika saya pergi di Jakarta, saya makan di satu tempat, ya. Pada saat saya makan, pengamennya itu menyanyikan lagu-lagu rohani, saudara. Ya, terlepas apapun motivasinya, tapi saya mendengar luar biasa, ya kan. Nah, dan dia menyanyikan itu tanpa sungkan dan penuh penghayatan juga. Ia menyanyikan di hadapan kita semua, kami semua, ya. Nah, itulah salah satunya. Nah, ada banyak alasan menyebabkan umat-umat Kristiani tidak terlibat dalam pemberitaan Injil, ya. Dan alasan klasik yang sering kita dengar itu adalah perasaan takut, ya, takut, sungkan, tidak enak, ya, ya. Tetapi kita mau mulai belajar, saudara. Apapun yang menjadi medianya, kita harus mencoba, ya. Tuhan tidak mau kita diliputi rasa takut untuk memberitakan Injil, ya. Dan bukankah Dia berjanji akan menyertai kita, Matius 28 ayat 20, ya toh. Nah, Paulus memerintahkan agar kita dapat digentarkan, tidak digentarkan sedikit pun oleh lawan, ya. Bila ketakutan melanda, berdoalah kepada Tuhan sehingga kita diberi keberanian, ya. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan Injil, karena ini penting, saudara, ya kan? Itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula, ya. Mereka luar biasa, saudara, ya. Ada ancaman dan ragam tekanan sehingga menimbulkan ketakutan, tetapi mereka terus berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada mereka keberanian untuk memberitakan Injil. Kisah 4 ayat 29 sampai 31. Berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita keberanian untuk kita mau memulai mengabarkan Injil. Nah, yang ketiga, saudara, ya, supaya hidup kita lebih hidup, apa yang harus kita lakukan? Atau bagaimana agar supaya itu boleh terjadi? Jadi, yang ketiga itu kehidupan yang tabah menanggung penderitaan, ya, agar supaya hidup kita lebih hidup, tabahlah menanggung penderitaan. Itu ayat 29 sampai 31. Ya. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan pernah mencari penderitaan, ya, tetapi bersiap sedialah untuk menerimanya bila penderitaan itu datang menghampiri kita. Ya. Jangan pernah kita mencari penderitaan, tetapi kita harus siap sedia manakala penderitaan itu datang menghampiri kita. Ya, jadi beda ya, saudara. Kita tidak cari masalah, ya, tapi kita siap. Ya. Nah, bila hidup kita dalam Kristus, ya, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita, tetapi bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Jadi gini, saudara, bila kita hidup dalam Kristus, penderitaan sebenarnya bukan melawan kita, tetapi bekerja bagi kita untuk mendatangkan kebaikan. Ya, nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, kehidupan Tuhan Yesus itu semarak diwarnai dengan penderitaan, ya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah lari dari penderitaan. Ya, ketaatan dan ketabahan Tuhan Yesus dalam menanggung penderitaan itu membuat Allah memuliakan namanya. Begitu pula dengan Rasul Paulus. Setelah tidak lagi hidup dalam hukum Taurat, karena telah hidup dalam Kristus, Rasul Paulus kerap kali mengalami penderitaan. Ya. Ia sangat menyadari akan karunia bahwa kita ini dipanggil bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita bagi Dia. Filipi 1 ayat 29. Dan ketika penderitaan datang menerpa, Paulus senantiasa bersukacita di dalam Tuhan dan siap berperang terhadap penderitaan. Ya. Nah, dalam sejarah kekristenan, para pengikut Kristus tidak pernah terlepas dari penderitaan, karena
penderitaan dalam Kristus mendatangkan kemuliaan. Oleh sebab itu jemaat yang kasih Tuhan, penderitaan yang dialami bisa berbagai macam jenisnya. Tetapi prinsipnya adalah sama. Penderitaan sebagai konsekuensi dalam mengikut Kristus dan ujian yang akan membuat level iman kita mengalami peningkatan. Yakobus 1 ayat 2-4. Dan saat menderita, pandanglah senantiasa upah yang kelak akan diberikan oleh Tuhan. Ya, Matius 5:10-12 itu. Ya, saat menderita, pandanglah senantiasa upah yang kelak akan diberikan oleh Tuhan. Berdoalah agar diberi kekuatan dan bersabarlah menunggu waktu Tuhan dinyatakan. Sebab tidak untuk selama-lamanya saudara dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55. Ya, ini luar biasa saudara. Tidak selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dan bersukacitalah. Ya, Filipi 4 ayat 4-8. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Ya, janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi, akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Haleluya, puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kebaikan Tuhan, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan,
itu selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur saat ini Tuhan, karena Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh beribadah meskipun di tempat kami masing-masing dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat berkat kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anak Tuhan yang sudah melayani saat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya apapun yang mereka sudah lakukan demi pelayanan ini Tuhan, Tuhan pasti kembalikan berlipat kali ganda atas setiap kehidupan mereka. Teristimewa setiap pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan lebih hari lebih luar biasa lagi, nama Tuhan yang dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, setiap jemaat-jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing, mungkin ada di lapak-lapak mereka, mungkin ada di rumah mereka, dimanapun mereka berada, kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah selesai ibadah saat ini Tuhan, tapi kami tetap yakin dan percaya penyertaan Tuhan itu akan terus kami rasakan sepanjang kehidupan kami ke depannya. Dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam setiap apapun yang kami kerjakan, rumah tangga kami, studi anak-anak kami, semuanya Tuhan pasti menyertai, bahkan Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur karena Tuhan sungguh sangat baik. Sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita terima berkat-berkat yang luar biasa dahsyat dari Allah Bapa, penyertaan cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang terus menyertai kita, memampukan kita untuk menjalani semua aktivitas kita dengan baik, dan tetap percaya penyertaan Tuhan akan membuat kita maju ke depan, menyongsong masa depan yang penuh harapan itu. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah terima berkat Tuhan, dan kami sudah berdoa haleluya, semua karena anugerah-Mu Tuhan.